Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Diansara Jepanya. Saya Intan Siti. Saya Habib Zaidan. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai model 360 degree feedback. Nah, teman-teman, kita kan dapat tugas nih ya dari dosen untuk diskusi soal 360 degree feedback ini. Jujur ya, gue tuh baru dengar istilah ini. Ada yang bisa bantu ngejelasin nggak sih tentang 360 degree feedback ini? Aku sih udah baca sedikit ya. Jadi menurut apa yang aku udah baca, 360 degree feedback ini bukan sekedar penilaian dari atasan saja, tapi sistem evaluasi kinerja yang dilihat secara menyeluruh. Contohnya tuh kayak penilaian itu bukan sekedar dari manajer, tapi bisa dari bawahan, bisa dari rekan kerja, ataupun dari diri kita sendiri. Nah, bener banget nih Dean. Jadi intinya kita tuh dapat umpan balik dari berbagai sudut pandang atau lingkaran di sekitar kita. Makanya disebutnya itu 360 derajat. Biar ngasih gambaran yang lebih lengkap dan objektif terkait kinerja seseorang. Oh, jadi kayak biar nggak blind spot gitu ya. Jadi banyak sudut pandang. Nah, ini kan dari buku yang kalian baca ya, atau dari jurnal gitu. Ini mah gue mau nanya dari pendapat kalian masing-masing gitu. Apa sih manfaat dari sistem ini, manfaat utamanya gitu? Setahu aku sih manfaatnya banyak ya. Tapi pertama tuh bisa menjadi blind spot atau area-area yang kita tidak sadari. Contohnya tuh kayak atasan mungkin tidak melihat kinerja kita, tapi rekan kerja kita bisa melihat kinerja kita sehari-hari. Dari situ bisa sebagai evaluasi kinerja kita nanti buat kedepannya. Setuju sih. Selain itu, model ini juga mendorong pengembangan diri dengan tahu umpan balik dan dari berbagai pihak gitu ya. Jadi kita tuh tahu di mana kekurangan kita, kekuatan kita, dan area mana yang perlu kita tingkatkan gitu loh. Dan ini juga bisa ningkatin komunikasi dan transparansi di dalam tim. Oh gitu. Selain manfaatnya tuh biasanya kan di sela-sela itu pasti ada tantangannya dong gitu. Nggak mungkin semuanya berjalan mulus. Nah, dari kalian sendiri gitu, buat tantangannya tuh bagaimana sih tentang 360 degree feedback ini? Kalau menurut saya sih tantangan terbesarnya itu potensi umpan balik yang biasanya tuh kadang ada penilaiannya tidak jujur karena ada konflik di antara pribadi satu sama lain. Seperti itu. Nah, itu salah satu poin yang penting ya. Selain itu juga ada masalah penafsiran umpan balik. Jadi kadang umpan balik yang kita terima itu bisa beragam banget kan, dan bahkan bertentangan gitu. Jadi kita butuh kemampuan buat menyaring dan memahami mana yang benar-benar relevan untuk pengembangan diri kita. Jadi kalau misalkan gue tangkap ya yang dari kalian jelasin tadi tuh, sistem ini menuntut kejujuran dan profesionalisme dari semua pihak gitu. Terus kalau kita diminta memberikan rekomendasi, bagaimana sih sistem 360 degree feedback ini bisa diterapkan dengan efektif di perusahaan gitu. Ini mah gue mau nanya pendapat dari kalian masing-masing gitu. Gimana caranya model ini bisa diterapkan dalam perusahaan gitu. Kalau menurut saya sih bisa dengan cara pelatihan ya, biar semua karyawan tuh dilatih cara memberikan umpan balik agar semuanya tuh memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan tahu antara aturan mainnya, gimana cara menjaga kerahasiaan antara karyawan satu dengan karyawan lain, seperti itu. Ya, setuju sih. Dan yang paling penting itu umpan balik ini bukan cuma buat menentukan gaji atau promosi secara langsung, tapi umpan balik 360 derajat ini harusnya dipakai buat tujuan pengembangan diri. Jadi bukan buat hukuman atau sanksi. Kalau dipakai untuk hukuman, orang itu bakal takut dan nggak akan ngasih umpan balik yang jujur. Oh, ternyata menarik juga ya jika model ini diterapkan dalam sebuah perusahaan gitu. Yang awalnya gua kira tuh model ini digunakan untuk menghakimi saja gitu. Ternyata setelah mendengar penjelasan dari kalian, model ini cukup begitu efektif untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kerja gitu. Nah,
untuk menutup diskusi sore kali ini mungkin gue ada pertanyaan gitu dari kalian, bisa nggak sih memberikan contohnya gitu jika model 360 degree feedback ini diterapkan dalam sebuah perusahaan itu. Nah, aku punya nih salah satu contoh dari perusahaan Google, di mana perusahaan ini menggunakan 360 degree feedback untuk para karyawannya, di mana penilaiannya ini bisa diambil dari berbagai kalangan, bisa dari atasan, rekan kerja, atau mitra proyek. Jadi sistemnya tuh kayak ini nggak sih Dan? Kalau kayak gitu tuh kayak kita ngisi Google formulir gitu. Iya, seperti mengisi kuesioner. Kuesioner ya. Ya, Gitu. misalnya karyawan ini habis melakukan presentasi, apakah presentasinya dilakukan dengan baik atau dia masih terlihat gugup, atau penyampaian dari presentasi yang dia tampilkan pesannya belum dapat diterima baik oleh kita. Kita belum bisa menerima apa yang dia sampaikan gitu. Kalau dari Intan kayak gimana tuh buat contohnya? Iya, jadi yang tadi tuh bagus banget ya contohnya, udah lengkap gitu. Terus penerapan lainnya tuh kayak di perusahaan Microsoft nih. Jadi mereka itu pakai sistem ini juga. Jadi umpan balik yang dikasih itu difokuskan ke kompetensi tertentu kayak kemampuan problem solving atau kerja sama tim. Jadi hasilnya itu karyawan bisa melihat sejauh mana sih mereka itu berkembang dari satu periode ke periode berikutnya. Berarti dari apa sih namanya, dari kuesioner ini kita bisa melihat potensi dari si karyawan ini gitu. Iya, kan, benar karyawan banget. itu, gitu. Jadi itu bisa ngebantu mereka mempersiapkan diri buat lanjut ke jalur karir yang lebih baik. Jadi 360 degree feedback ini sangat kuat ya jika diterapkan dengan benar dan fokus pada pengembangan diri gitu. Maksudnya bagus aja gitu kalau misalkan diterapin dalam sebuah perusahaan. Jadi setiap karyawan bisa meningkatkan potensi dirinya gitu. Nah, model ini tuh bisa digunakan perusahaan untuk menjadi kunci menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif. Mungkin udah kali ya, kita dari siang juga gitu udah diskusi ini gitu. Mungkin ya, semoga hasil diskusi kita pada hari ini bisa memberikan pengetahuan lebih dalam lagi terkait model 360 degree feedback ini.